Halo warga Jakarta, jumpa lagi bersama saya Roby Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memberikan sanksi tegas dan menuntut kompensasi kepada pihak swasta penyebab kebakaran lahan sampah ilegal di Keramat Jati, Jakarta Timur. Pramono meminta sektor hotel, restoran, dan kafe agar tidak lagi menggunakan jasa pengangkut sampah ilegal yang sangat membahayakan masyarakat. Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Pemprov DKI Jakarta menyepakati kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAP-PAS APBD tahun 2027 sebesar Rp82,8 triliun. Hasil pembahasan ini selanjutnya akan dibawa ke rapat pimpinan gabungan sebelum ditandatangani dalam nota kesepakatan pada 12 Agustus mendatang. BPBD DKI Jakarta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan ancaman suhu panas. Selain memperkuat koordinasi penanganan kebakaran serta distribusi air bersih, BPBD juga mengimbau masyarakat untuk hemat air, mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta memanfaatkan layanan Jakarta Siaga 112. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Kabar baik buat anak-anak pecinta sepak bola di Jakarta, khususnya peserta Liga Aspal, udah bisa lanjut main lagi nih. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyediakan tempat khusus di Air Petra Borobudur Menteng, Jakarta Pusat untuk melanjutkan pelaksanaan turnamen Liga Aspal. Liga Aspal merupakan salah satu terobosan warga yang tidak memiliki lapangan untuk tetap bisa bermain sepak bola. Namun lahan kosong yang dimanfaatkan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat merupakan milik Kereta Api Indonesia dan kini ditutup karena merupakan area keselamatan perkereta-apian. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bergerak cepat dengan memindahkan kegiatan Liga Aspal ke lapangan Air Petra Borobudur guna memastikan kebutuhan ruang olahraga warga dan anak-anak tetap terpenuhi. Tetapi secara khusus untuk yang di Liga Aspal, karena memang KAI sudah memutuskan itu, maka salah satu alternatif yang kami lakukan adalah menggunakan Air Petra Borobudur atau lapangan Borobudur boleh digunakan untuk Liga Aspal tadi. Tetapi bagaimanapun anak-anak di Jakarta ini kan juga butuh sarana untuk olahraga. Pramono menambahkan, saat ini Jakarta memiliki 47 fasilitas lapangan sepak bola dengan 33 diantaranya berada di tengah permukiman masyarakat. Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah meningkatkan kualitas sejumlah lapangan tersebut agar lebih layak, aman, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Di tengah efisiensi anggaran, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai sukses mencari sumber dana lain melalui skema creative financing atau pembiayaan kreatif. Bahkan, cara ini akan ditiru oleh pemerintah Provinsi Bali untuk mendongkrak pendapatan daerah serta mengatasi masalah infrastruktur di Bali. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan dari Gubernur Bali Iwayan Koster bersama Bupati Badung Iwayan Arnawa di Balai Kota DKI Jakarta. Pertemuan lintas pemerintah daerah ini dilakukan berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar Bali belajar pembiayaan kreatif ke Pemprov DKI Jakarta. Pramono menegaskan Pemda harus memiliki terobosan dalam meningkatkan APBD di tengah pemangkasan dana bagi hasil.
Pramono menyarankan Bali menerapkan skema KLB seperti di Jakarta, di mana pengembang yang membangun melebihi ketentuan wajib membayar kompensasi untuk pembangunan publik. Karena bagaimanapun dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, tantangan untuk bisa meningkatkan APBD nggak bisa dengan cara yang konvensional, harus ada yang disebut dengan out of the box. Seperti di KLB di Jakarta, kalau lebih tinggi dari ketentuan, ya harus bayar. Bayarnya buat siapa? Buat rakyat, buat masyarakat, buat membangun Bali, buat membangun Jakarta dan sebagainya. Sementara Gubernur Bali Iwayan Koster menyatakan segera menindaklanjuti skema tersebut di tingkat tim teknis. Pemprov Bali akan menyesuaikan regulasi daerah terkait pemanfaatan ruang udara dan ketinggian bangunan demi mendukung kualitas pariwisata dan ekosistem Bali. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Ada informasi khusus bagi Anda pengguna Transjakarta, khususnya rute 6U Blok M Pasar Minggu. Mulai Sabtu 8 Agustus 2026, arah Blok M, bus tidak lagi melayani pemberhentian Jati Padang 1 dan Pejaten 1, namun akan berhenti di halte Jati Padang dan halte Pejaten. Sedangkan arah Pasar Minggu, bus tidak melayani pemberhentian di Pejaten 2 dan pindah ke halte Pejaten. Perubahan rute Transjakarta ini dilakukan karena adanya pembangunan JPO di kawasan Pejaten. Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa gunakan aplikasi TJ Transjakarta untuk memudahkan perjalananmu. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Sampai jumpa.